Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Dodek Mentawai. Pada tutorial kali ini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana langkah-langkah tahap proses instalasi server, yaitu menggunakan Linux Debian. Linux Debian yang dipakai di sini adalah Linux Debian 10. Dan nanti di akhir video juga ada bagaimana proses manajemen file atau direktori pada Debian. Oke, langsung saja kita yang pertama itulah proses penginstalan. Yang kita butuhkan yang pertama yaitu adalah file ISO. Sini sudah ada, saya simpan di direktori saya, ada di Debian 10 ini. Nah, ada dua buah file ISO yang sudah saya download dari website resmi di Debian Linux. Silahkan di search di Google bagi viewers yang ingin mencoba. Nah, di sini yang mau digunakan adalah DVD1 untuk proses penginstalan OS-nya. Di sini sudah ada Debian 10.1. Tinggal disesuaikan bagi viewers yang punya ISO yang berbeda jikalau ada. Lanjut berikutnya yaitu adalah kita membutuhkan aplikasi VirtualBox sebagai mesin virtual pengujiannya nanti atau pengujiannya. Langsung saja kita mulai dengan klik new dan kita buat nama di sini, contoh saya buat Debian titik 10, saya kasih kode di belakang nama saya Dodik contoh. Ini tidak mutlak, silahkan disesuaikan saja. Namun yang di bawah pastikan pada posisi type atau tipe posisinya Linux dan versinya sudah Debian 64 atau 32 bit. Ya. Jika sudah tinggal di next saja. Ini pengaturan memori RAM mau dibesarkan dikecilkan silahkan atau disesuaikan atau samakan saja. Lalu di sini tinggal klik next, lalu create lagi, lalu next, create lagi dan tunggu sudah muncul di posisi ini. Tahapan berikutnya yaitu adalah pengaturan. Pada tahap setting di sini ada pada menunya storage. Di situ ada controller IDE. Nah, di situ bagian empty kita klik, di situ ada bagian CD dan pilih choose dan cari kita tempat penyimpanan, direktori atau ISO Debian 10 yang sudah di-download. Nah, di sini ada di posisi ini saya punya, di sini dia dan di sini. Klik DVD yang pertama lalu kita klik open. Jikalau sudah muncul di sini ada CD yang terdetek nama Debian 10, tinggal pengaturan berikutnya adalah pengaturan jaringan networknya. Nah, di sini saya sarankan arahkan saja ini ke posisi internal atau host only. Kenapa? Karena ditakutkan pada saat proses penginstalan, jikalau kita menggunakan NAT atau bridge, jikalau ada internet yang masuk dari luar pada komputer yang kita gunakan ini akan sedikit merepotkan kita, terutama bagi yang belum paham terhadap server. Oke, ini lebih baik saya sarankan menggunakan internal network saja atau host only. Jadi tidak ada hubungannya dengan internet dari luar. Nanti pada saat pengaturan yang lain tinggal kita sesuaikan. Oke. Tinggal oke. Nah, berikutnya ini tinggal kita klik start. Sudah jalan ya. Tunggu saja seperti ini. Oke, jika sudah seperti ini ada beberapa pilihan. Pilihan yang pertama yang di atas itu adalah sistem GUI pada Linux Debian. Itu seperti tampilan komputer yang saya pakai sekarang. Nah, kebetulan untuk server tidak mementingkan tampilan, tapi mementingkan kinerja dari sistem server tersebut. Jadi kita pilih yang bawah nomor 2, itu adalah sistemnya CLI atau dikenal dengan sistem teks. Ya. Jadi tinggal di enter saja. Oke, sudah jalan dan ditunggu proses berikutnya. Oke, menjelang ini server lagi jalan. Jangan lupa bagi viewers yang baru menonton video channel ini, jangan lupa like, yang di komen atau di share jika bermanfaat dan pastinya subscribe. Oke, setelah itu dia akan muncul ke tahap seperti ini yaitu pemilihan bahasa. Pada saat penginstalan kita menggunakan bahasa Inggris saja ya, bahasa umum yang agak mudah dipahami. Tinggal di enter. Nah, di sini pemilihan lokasi kita atau teritori area kita berada di Indonesia, kita pilih di situ ada di Indonesia, tidak ada di sini, cuman ada di bagian other. Pilih other lalu di situ kita arahkan ke Asia. Terus pada posisi ini sudah ada Indonesia di bawah India dan di atas Iran. Oke, tinggal di enter saja. Nah, di sini pemilihan konfigurasi lokal ya, tinggal pilih unit status saja atau Amerika, tinggal di enter. Pengaturan keyboard American English enter saja dan ditunggu
pembacaan DVD. Oke, pada tahap ini muncul katanya configure network. Cuman di sini konfigurasi atau konfigurasinya gagal karena di HCP dia meminta akses dari luar. Karena kita arahkan tadi networknya posisi internal, makanya dia gagal. Tapi jangan bingung, jangan panik, di sini tidak masalah. Karena pengaturan network nanti saja sesudah proses penginstalan sudah selesai kita lakukan. Tinggal di enter saja continue. Nah, di sini pilih kita arahkan ke bawah ya. Don't configure the network at this time. Jangan lakukan konfigurasi network pada saat ini, berarti nanti saja. Tinggal di enter dan ditunggu. Di sini sudah ada muncul pengisian hostname. Mau dirubah atau tetap Debian juga boleh. Ini saya biarkan saja Debian. Di sini saya enter continue. Nah, di sini muncul pengisian password super user. Yang mudah diingat saya buat 1 2 3. Ini tinggal disesuaikan. Terus di continue. Ulangi lagi 1 2 3 lalu continue. Nah, di sini kita disuruh meminta buat user, salah satu user. Contoh saya gunakan user lain Dodik ya. Ini satu orang user, nama saya. Oke, continue lagi. Saya buat password untuk Dodik, samakan dengan root juga boleh, atau beda juga tidak apa-apa. Saya samakan saja biar mudah diingat. Lalu kita continue 1 2 3, continue lagi dan ditunggu. Nah, di sini pemilihan waktu. Saya berada di daerah Sumatera, tepatnya di daerah Sumatera Selatan, berarti saya ada di Western. Tinggal disesuaikan bagi viewers yang mencoba praktik ini. Tinggal di enter. Tunggu lagi loading penambahan komponen softwarenya katanya. Tunggu. Nah, tahap berikut adalah pembuatan partisi. Bagi yang ingin langsung silakan pilih yang atas. Bagi yang ingin membuat partisi secara manual silakan secara manual. Cuman saya menggunakan VirtualBox, saya langsung saja. Jadi saya gunakan semua partisi harddisk yang ada pada pengaturan VirtualBox. Tinggal di enter saja, terus isinya sudah muncul, tinggal di enter lagi. Nah, di sini pilih all file in one partisi recommended for new user. Jadi saya pilih di sini dalam satu partisi saja, atau mau dibedakan juga boleh. Di sini saya pilih yang ini saja. Oke. Di sini pilih finish. Nah, di sini ada pertanyaan write the change to disk. Ya, pilih ya atau yes. Tunggu lagi proses penginstalan. Oke, pada saat penginstalan muncul pertanyaan seperti ini, scan another CD or DVD. Apa kita disuruh minta masukkan DVD lain? Tidak usah, tinggal di enter saja no. Nah, di sini ada penggunaan network mirror, tidak usah ya untuk penginstalan paket manajernya karena kita menggunakan repo atau DVD yang sudah di-download. Tinggal no. Nah, berikutnya siap proses pemilihan dan menginstal software. Ditunggu lagi. Menjelang itu muncul juga pertanyaan partisipasi in paket survei. Tidak usah, kita tidak usah ikut partisipasi katanya. Ya sudah, tinggal di enter no. Nah, di sini muncul proses tahap akhir ini sepertinya. Kita yang paling atas kita matikan itu dengan menekan pada keyboard itu tombol spasi ya. Tombol spasi membuang bintang ya. Nah, untuk print server dimatikan. SSH boleh diinstal sekarang atau nanti juga boleh. Cukup satu saja yang saya pakai, yaitu kita butuh sistemnya saja. Jadi satu yang saya aktifkan bintang di sini. Tinggal kita pilih continue tab ya, tekan tombol tab ya. Lalu kita enter. Nah, ini sudah muncul ke tahap penginstalan grup loader ya.
Nah, ini penting pada Linux, itu dikenal dengan group bootloader. Nah, di sini pilih yes ya, tekan saja enter. Nah, pilih yang bawah ini hard disk yang digunakan, itu hard disk VirtualBox ya, tinggal di enter. Nah, ini sepertinya sudah tahap akhir dari proses penginstalan sistem operasinya. Tunggu. Nah, ini sudah ada kata finishing. Nah, sudah ada finish the installation, sudah selesai katanya, tinggal di enter continue, complete, installation complete. Tunggu. Jikalau sudah begini, nah sistemnya akan reboot ya, akan restart komputernya atau OS nya. Nah, muncul seperti ini, sudah mulai tahap masuk ke sistem. Tunggu apakah berhasil tampil untuk login. Kita lihat, nah muncul seperti ini, berarti sudah berhasil. Nah, tinggal kita login dengan root ya, dengan root. Nah, ini password yang kita buat sebelumnya tadi, saya ingat 123. Bentar, memang tidak muncul ya, memang kosong. Nah, tinggal di enter. Nah, jikalau sudah seperti ini, sudah berhasil kita melakukan proses penginstalan sistem operasi berbasis Linux, yaitu Linuxnya Linux Debian 10. Nah, untuk langkah berikutnya, pekerjaan berikutnya sekalian kita akan mencoba bagaimana manajemen file atau manajemen directory pada Linux ini ya. Oke, saya ingatkan lagi, saya minta bantuan kepada viewers, jangan lupa like, comment, and share, apalagi subscribe untuk channel ini agar channel terus berkembang. Baiklah, sesuai judul dari video yang saya buat ini, karena ada manajemen file dan directory, tapi saya sedikit saja membahas di sini ya, tidak terlalu banyak, untuk pengaturan bagaimana manajemen sebuah file atau directory pada Linux Debian. Oke, kita tutup yang ini dulu, coba kita tutup. Ini saya geser ke sini biar enak. Kita coba perintah-perintah untuk membersihkan segala macam aktivitas. Klik clear ya, clear tulisannya, tinggal di enter. Nah, berhasil ya. Nah, coba kita mau lihat directory atau kita masuk ke directory home. Biasanya kita bekerja pada directory home ya. Kita klik perintah cd itu adalah change directory, cd/home, enter. Nah ya, kita berada di home sekarang. Coba kita lihat ls atau list, ada satu directory bernama Dodik. Nah, di sini coba kita membuat sebuah directory. Kalau pada Windows itu dikenal dengan kita buat folder ya. Kalau server atau Linux ini dikenal dengan directory. Membuat directory, kita buat nama, contoh perintahnya adalah mkdir. Saya buat directory nama tkg contoh, enter. Coba kita lihat ls. Nah, muncul ada directory yang muncul satu lagi. Coba kita tes lagi directory yang lain, perintahnya adalah mkdir. Saya buat smk, enter, ls. Jadi itu tahap atau langkah cara membuat directory ya pada Debian. Kalau kita mau menghapus directory yang sudah ada, contohnya di sini saya menghapus tkg ya. Perintahnya rmdir tkg, enter. Nah, kita lihat ls, apakah hilang? Nah, hilang dia. Saya hapus smk, rmdir smk. Oke, coba kita lihat ls, hilang ya. Nah, itulah dia cara penghapusan dan pembuatan directory. Kita bersihkan segala macam aktivitas, clear, enter. Nah, berikut jikalau saya coba lagi membuat sebuah file. File itu bisa dengan perintah v ya, v atau vim, atau dengan nano juga bisa. Saya biasanya menggunakan perintah nano di sini nih. Contoh, saya buat sebuah file dengan nama biodata, contoh biodata. Di sini saya kasih ekstensi atau akhir apa, di sini ada nama teks ya. Enter. Contoh, saya buat di sini nama, saya pakai tab Dodek contoh.
terus alamat, oke, SMK, terus jurusan, terus salah ya, TKJ. Kalau sudah, kita coba simpan. Caranya tekan Ctrl O ya, lalu di enter, lalu tekan Ctrl X untuk keluar. Coba kita lihat dengan perintah ls. Nah, ini sudah ada ya. Oke, saya bersihkan layar dulu. Sini ke atas, coba saya lihat lagi ls. Nah, di sini ada Nodex. Oke, itulah dia ya. Jadi buat direktori ada perintah mkdir. Saya buat dodi tadi sudah ada ya. Mkdir saya buat smk lagi, smk ls. Nah, saya mau masuk ke dalam direktori smk contoh. Berarti kalau di Windows kita double klik folder smk contoh ya. Caranya adalah cd atau cing directory smk. Enter saya langsung. Nah, di sini berubah langsung posisi pada tampilan rootnya. Kita lihat isinya ls masih kosong ya. Nah, kita buat sebuah file contoh. Kita buat nano. Terus kita ketikkan di sini filenya tkj contoh. Kita buat txt. Nah, kita buat sembarang saja contoh. Oke, simpan, Ctrl O, enter, Ctrl X. Untuk keluarnya adalah, oh ini sudah keluar ya. Saya bersihkan layar lagi biar naik ke atas ya. Coba kita lihat ls. Nah, sudah ada. Oke, kalau ingin menghapusnya yaitu tinggal kita ketik saja itu rm dan nama yang ada rm. Kalau untuk file itu rm saja, remove. Kalau untuk directory rmdir ya. Tinggal di enter. Coba kita lihat, hilang dia. Nah, kita mundur ke home, berarti cd kita spasi titik 2 kali atau mundur ke belakang ya. Enter. Coba kita lihat. Nah, ini mundur ke belakang, dia sudah mundur di belakang, posisinya bukan di SMK lagi. Kita lihat ls. Nah, sudah ada. Oke, itulah dia sedikit ya tentang manajemen directory dan file pada Linux. Sebenarnya banyak lagi, silahkan di search di Google saja, banyak perintah-perintah atau script yang ada pada pengaturan untuk server ini. Coba saya cek lagi, saya ls. Ntar saya ls. Nah, ini sudah ada SMK loadingnya. Kalau membuat file tadi, kalau coba kita ulang lagi sekali lagi ya. Kita buat nano, contoh dodi x. Nah, kalau ada ekstensi begini berarti ini sudah txt ya. Beda dengan yang lodex yang biasa. Oke, kita buat sembarang tulis saja. Simpan, Ctrl O, enter, Ctrl X. Saya bersihkan layar biar naik ke atas. Nah, ini ls. Nah, perintah nano ya. Nah, ini banyak digunakan nanti pada pengaturan konfigurasi tahapan paket-paket layanan tingkat lanjut nantinya di video sesudah video ini ya. Silahkan simak terus videonya. Jangan lupa like, comment, dan share, apalagi subscribe pastinya. Contoh saya ini mau saya edit lagi nano dodix tadi, tinggal saya ubah ya. Maksud saya tuh saya ngubah dodix itu isinya yang salah-salah tadi, asal-asal buat tadi. Tinggal saya buat ini ada nano dodix.txt. Nah, ini saya mau benarkan, contoh saya edit. Ini saya hapus, contoh ini saya buat dengan ya sama saja ya. Saya sekarang sudah bisa itu. Hehehe. Simpan, Ctrl O, enter, Ctrl X. Saya bersihkan lagi layar biar naik ke atas. ls. Nah, coba saya edit lagi nano. Apakah tulisannya benar-benar berubah? Atau dengan perintah cat juga bisa. Cat itu melihat apa ya, yang isinya, isi tulisannya. Cat dodix contoh .txt. Nah, ini sudah. Oh iya, cat. Banyak perintah ya, ada cat untuk melihat tulisan. Oke, coba kita buat lagi sebuah file ya. Saya buat sebuah file lain, nano sekali lagi smk.txt. Salah, txt.
Siswa SMK libur tapi belajar di rumah, semua karena COVID-19. Oke, saya simpan, Ctrl O, Enter, Ctrl X. Saya bersihkan layar biar naik ke atas. Coba kita lihat ls. Nah, saya melihat isi tulisan yang saya ketik tadi ya. Berarti perintahnya adalah cat smk.txt. Nah, itu dia. Muncul siswa SMK libur ya karena COVID-19. Oke, kira-kira demikian. Nah, kalau ingin kita mengcopy dengan nama yang baru, contoh smk.txt ini saya copy dengan nama yang lain. Ini ada sangkutannya atau sangkut pautnya nanti dengan belajar tingkat penginstalan paket-paket layanan di video lainnya ya, untuk menjadikan Linux Debian ini sebuah server yang sudah siap pakai. Ini contoh saya saya copy ya, saya copy smk.txt dengan nama yang lain, contoh berarti smk1.txt juga itu. Kan beda ini nih, ada smk dan smk sama satunya, tinggal di enter dan kita lihat ls. Nah, ada dua buah file di sini. File yang pertama smk.txt saja dan berikutnya ada smk1.txt. Isinya sama persis. Kalau yang lihat kita cat kan contoh smk1 ya, tinggal kita tekan tab ini sudah jadi. Nah, enter. Nah, sama juga. Mau diedit ya tinggal kita ketik nano. Nah, begitu seterusnya. Ya, begitu seterusnya. Oke, kita coba mundur ke belakang. CD ini mundur ke posisi root. Saya ulang lagi ya. Kalau kita masuk ke directory home, CD _home. Nah, kita lihat isinya ls. Coba saya bersihkan layar sebentar. Kita lihat isinya ls. Nah, kita mau buat directory, kita mkdir. Kita buat apa contohnya enggak? Namanya nama directory buah atau ls. Nah, itu sudah ada. Kita masuk ke buah karena itu adalah directory, berarti cd buah bersama. Nah, itu kita berada di dalam directory buah. Untuk mundur ke belakang posisi home, kita tekan cd spasi titik 2 kali, mundur ke belakang 1 kali itu maksudnya ya. Kalau mundur ke root tinggal di cd saja, ndak usah pakai titik 2. Nah, ini sudah ada di root awal. Coba kita ketikkan perintah, kita lihat di sekarang hari apa atau tanggal, berarti date ya, date. Nah, sekarang hari, katanya hari Minggu sini nih, Sunday ya, Sunday tanggal 26. Oke, sekarang kita lihat kalender cal. Nah, gitu dia. Oke, saya rasa demikianlah untuk video kali ini, tutorial penginstalan dan sedikit tentang pengenalan manajemen file dan directory pada Linux. Semoga bermanfaat bagi viewers. Tetap dukung channel kita ya, dengan bantu like, comment, share, dan pastinya subscribe. Jangan lupa tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan informasi dari video tutorial jaringan lainnya yang saya buat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.